Ya udah. Guys, kita melupakan tuk-tuk 200 bat. Oh iya, kita Halo teman-teman, so welcome to our 5th season di podcast kesayangan kita semua, Saturday Night Story. So di episode pertama di season kelima yang spesial ini nih, perkenalkan aku Adin sebagai host sekaligus pemandu dari jalannya episode pertama kita nih. Oke, so sebelum masuk pada gestarnya ya mohon maaf, tidak terasa podcast kita sudah berjalan selama 5 musim nih. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Dan ini tadi aku cukup kaget sih begitu masuk karena konsepnya ini bisa dibilang sangat berbeda gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada red string, ada foto-foto apa ini? Ada foto-foto sekolah kita kayak ini temanya apa sih yang tahun ini? Oh, detektif. Judulnya itu ya, Snoop and Scoop. Snoop and Scoop itu artinya apa? Oh, mengintai dan mengungkap fakta-fakta tersembunyi. Oke, keren banget ya. Ya, saya kasih aplaus buat tim dekorasi dan juga tim kreatifnya. Keren banget. Oke, kembali kepada podcastnya nih. Di sini kita kedatangan bukan seorang, tapi segerombol guest star spesial. Karena mereka ini adalah teman-teman kita yang mewakili di acara Youth Summit #19 kemarin ya, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat guest starnya. Oke, mungkin dari gestarnya bisa perkenalan dulu deh satu-satu. Mulai dari paling kanan atau kiri bebas deh. Oke, izin memperkenalkan diri. Namaku Arya Satya Bima Anindityo dari kelas 11E. Saya Muhammad Novan Rizkullah dari kelas 11A. Saya Muhammad Rehan Arka Pangrango dari kelas 11D. Aku Nadia Putri Sangekilana dari kelas 11E. Oke, mohon maaf nih sebenarnya untuk Mbak Kirana ini kayaknya di season kemarin juga kesini nih. Iya, bosen-bosen gitu Mbak. Bosen sih sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi. Takut nggak ada kisah lain. Oh, kebanyakan prestasi gitu ya Mbak. Iyalah, biasa. Keren sih Mbak Kirana ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari tim redaksi, aku mau tanya dulu sih sebenarnya, karena kan juga banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya Youth Summit itu tuh apa sih? Acaranya apa? Kegiatannya apa? Jadi Youth Summit ini merupakan sebuah kegiatan yang dimana itu berfokus di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda yang mempunyai karakter, kepemimpinan yang tinggi dan berwawasan global gitu. Oke, jadi kayak latihan kepemimpinan gitu ya. Kemarin itu kayaknya aku lihat itu sampai ke 3 negara nih. Sebenarnya bisa diceritain nggak sih kayak 3 negara itu kalian kemana aja, terus aktivitas yang kalian lakuin di masing-masing negara itu apa? Oke, jadi 3 negara itu ada Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pertama itu kita berkunjung ke Singapura. Itu di hari pertama tuh kita jalan-jalan sekalian ke KBRI Singapura. Itu kita ada penyampaian materi di situ. Materi kemana? Ya, pokoknya pengembangan diri gitu. Nah, kita di Singapura tuh ke tempat berbagai tempat. Ada ke NUS itu National University Singapura, itu salah satu kampus yang terkenal di Singapura sana. Habis itu ada ke Sekolah Indonesia Singapura. Ya sih itu. Terus kita jalan-jalan ke Merlion juga. Merlion. Oh iya, sama kita ke Universal. Oh iya, kita juga ke Universal Studio Singapura. Wow, ke Universal Studio Singapura gitu. Oke, itu kan tadi yang dari di Singapura ya. Terus duanya lagi itu mana? Kalau yang di Malaysia itu kita 2 hari. 2 hari. Yang pertama itu Jadi kita di Malaysia tuh ada paginya ada conference yang dimana itu presentasi, tiap kelompok dibagi kayak topik gitu tentang masalah di Indonesia maupun di ASEAN. Terus kita presentasi, nanti jurinya juga dari Malaysia juga jurinya. Jadi
habis itu ada apa namanya kunjungan di IIUM ya, itu Universitas Islam yang ada di Malaysia gitu. Oh, ada jurinya juga itu berarti kayak perlombaan atau gimana itu? Iya, nanti di situ ada dinilai ada best delegate, best speakers, best Oh, ya Penghargaan. ya ada penghargaan. oke. Mungkin dari teman-teman ada yang dapat penghargaannya. Ada salah satu dari kami itu yang tidak bisa hadir di sini, kelompoknya si JJ. Oh, Mereka JJ. menang best idea. Best idea di situ ya. Keren banget sih. Oke, itu tadi yang di Malaysia. Terus yang terakhir mana tadi? Thailand ya? Thailand. Ya, mungkin bisa diceritain deh di Thailand. Kalau di Thailand itu awalnya kita ada rencana mau ke KBRI di Thailand juga. Cuman ternyata KBRI di Thailand tuh ada maksimal batas pengunjungnya. Oh. Jadi kita kelebihan gitu. Jadi kita di Thailand cuma jalan-jalan ke mana aja? Samila Beach. Kita jalan-jalan dari Samila, terus habis itu kita juga sempat mengunjungi salah satu universitas di Songla. Itu juga kita cuma berkunjung aja, cuma nggak lama, nggak kayak kita ke NUS itu kita tour. Kalau di Songla itu kita cuma lihat-lihat aja, nggak ada turnya. Oh. Terus kita juga banyak sih kemarin kemana aja. Ya malah yang di Thailand itu kita cenderung refreshing ya, karena juga terakhir itu berarti negara terakhir. Oke. Jadi tadi di Singapura dulu, kemudian di Malaysia, baru ke Thailand gitu ya. Oke. Selama berapa hari sih kalian? Seminggu. Seminggu. Kemarin dari tanggal 17 Februari. ya sampai tanggal 22. Oke, mungkin kan kita sekarang sudah tahu nih, Youth Summit itu apa, kegiatannya kayak ngapain aja, dan bahkan sampai 3 negara. Nah, mungkin aku sekarang mau tanya, kalian ini tahu Youth Summit itu dari mana? Dari mamanya Novan. Jadi waktu nyantai di rumah nih, tiba-tiba dapat chat dari mamanya Novan. Oke, receh. Jadi di situ kita dikenalin apa sih itu Moon, kayak kegiatan internship tadi. Dan sebenarnya macamnya banyak, gak cuman dari Garuda Nusa, ada yang dari arah pemuda Indonesia, terus dari Youth Idea juga ada. Oh, berarti Youth Summit itu kayak menaungi organisasi-organisasi itu. Iya, itu modelnya kayak organisasi. Misalkan organisasi yang berbeda-beda, isinya juga berbeda-beda. Oke. Terus mungkin lanjutan ceritanya tadi Ya, setelah dapat chat nih, terus kami diajak untuk mengikuti Zoom meeting untuk pengenalan lebih lanjut lah, ya sama seperti yang kami jelasin ke Mas Adit tadi. berarti setelah dapat chat terus Zoom meeting. Terus Zoom meetingnya ngapain itu? Cuman kayak Q&A, tanya jawab gitu. Menjelaskan tentang program ini, apa itu MUN, terus ini cara masuknya gimana, terus kita besok di sana ngapain aja. Terus nanti ada kan sebelum masuk ini kan kita ada tes dulu, nanti dijelasin kita tesnya tuh kayak gimana gitu. Oh, ada tesnya dulu berarti. Ada tesnya, ada babak pengisiannya gitu. Oh, ada babak pengisiannya. Jadi setelah tes diambil berapa orang? Iya. Oh, terus baru pendaftaran gitu ya. Iya. Oke, jadi kalian tahu dari salah mamanya Novan. Oke. Mungkin setelah mamanya Novan memberikan informasi nih terkait Youth Summit, terus tadi ada Zoom meeting, juga ada tes-tesnya gitu. Sebenarnya dari awal itu apa sih hal yang membuat kalian tertarik gitu sama acara ini? Kalau ini mungkin bisa dijelasin satu-satu ya, karena pertanyaannya lumayan personal. Dari Kirana dulu deh. Kalau aku pribadi sebenarnya udah pernah cari-cari program kayak gini sebenarnya. Cuma karena aku sendiri itu tuh belum dibolehin sama orang tua kalau semisal berangkat sendiri. Dan kebetulan kemarin mamanya Novan itu aja aku, dan aku langsung konfirmasi ke Novan. Karena awalnya aku nggak tahu nomor mamanya Novan kan. Karena takut kalau semisal tiba-tiba dipakai orang lain gitu loh yang mengatasnamakan mamanya Novan gitu. Terus aku tanya Novan dan ternyata itu bener mamanya. Nah, kebetulan juga JJ itu teman dekatku itu juga ikut. Jadinya aku pengen ikut juga gitu. Dan setelah itu ya aku juga pengen cari pengalaman di
negara-negara orang. Karena kan pasti beda ya dari negara Indonesia sendiri sama Ya. negara-negara di luar sana. Aku tuh pengen lihat perbedaan mulai dari pendidikan, sosial, dan juga orang-orangnya tuh kayak gimana. Karena kan pasti ya kita dapat pengalaman baru dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Mas Arka nih, apa yang membuat kamu tertarik untuk acara ini? Kalau aku sih karena programnya ya. Jadi Programnya? kayak kunjungan ke berbagai kampusnya, terus ke KBRI juga. Di situ banyak pengalaman berharga yang saya pribadi dapatkan. Oke, karena apa tadi? Programnya. Programnya. Ya mungkin Mas Novan. Kalau saya tertarik sama sih programnya, tapi yang baru ini. Jadi kayak sebelumnya saya sudah pernah ikut, ada 2. Yang pertama itu tentang volunteer ke anak-anak Indonesia yang sekolah di Malaysia. Jadi kita berbagi tentang berbagai budaya, games gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kita programnya mendiskusikan tentang masalah yang ada di Indonesia. Jadi seperti pendidikannya, infrastrukturnya, terus bagaimana cara memperbaikinya gitu. Itu yang membuat saya menarik dan ingin ikut dalam program ini. Oke, sorry, berarti sebelumnya udah pernah ikut nih? Sudah. Oh, sudah pernah. Sudah 2 kali ya berarti ya? 3 sih. 3 kali. Berarti dari hashtag 17 atau gimana? Apa ya? Dari tahun berapa itu ikut? Oh, baru tahun ini. Oh, tahun ini berarti udah ada 3 gitu? Iya. Oke. Itu penyelenggaranya beda-beda. Iya, yang pertama tuh saya dari Pemuda Indonesia, terus yang kedua saya dari Youth Indonesia, dan yang ketiga ini dari Garuda Indonesia. Oke. Mungkin dari Mas itu sekarang. Kalau saya sih programnya bagus-bagus ya. Terus terutama buat leadership pemuda. Terus membangun karakter juga. Terus selain itu kan kita berangkat di 3 negara itu kan nggak cuman sekolah kita ya, dari sekolah luar Jawa maupun di ya pokoknya di seluruh sekolah Indonesia. Nah itu seru banget, dan menurutku itu bisa menjadi pengalaman yang berharga buat aku. Oke, berarti memang dari tujuannya aja udah berbeda-beda ya. Tadi ada yang memang sudah tertarik dari lama, ada yang memang suka sama programnya, ada yang memang mau mengembangkan skill leadership-nya. Keren-keren ya tujuannya ya. Terus selanjutnya nih, kira-kira persiapan apa yang sudah kalian siapkan untuk berangkat ke event ini nih? Baik itu secara mungkin material ataupun mungkin persiapan mental. Ini bisa dijelaskan deh. Ini juga pertanyaan personal sih. Mungkin dari Mas Dita deh yang sekarang. Oke. Tentunya yang pertama persiapan mental ya. Jadi kayak sebelum berangkat kita juga dibekali dengan Zoom meeting ya, kita Zoom meeting seminggu sekali. Terus kita juga dikasih paparan materi buat conference di Malaysia juga. Jadi kita harus juga persiapan secara materi. Terus selain itu kita juga persiapan fisik juga kita harus persiapkan, karena di 3 negara itu jadwalnya benar-benar padat. Jadi kita harus persiapan secara fisik. Ya, kalau dari saya itu persiapan mental juga sama, dan ada persiapan material. Nah, di sana itu kita disuruh presentasi di salah satu universitas Islam di Malaysia. Nah, presentasinya itu ada 5 materi yang dibagi berapa kelompok? 5. Iya, 5 kelompok. Nah, 5 materinya itu udah dikasih tahu judulnya apa, dan itu tuh dipilih acak waktu besok presentasinya di tempat itu juga 20 menit sebelum presentasi. Nah, kalau dari kelompok saya itu mempersiapkan masing-masing ada 5 anggota kelompok itu membuat 5 PPT buat dipresentasikan biar lebih gampang gitu besok. Nah, juga sama ada persiapan fisik ya, karena di sana itu jadwalnya sangatlah padat. Kita mulai berangkat keluar hotel itu dari jam 7 itu udah breakfast, dan jam 9 itu udah keluar, dan pulang-pulang itu baru sekitar jam 8-an.
Berarti dari jam 7 pagi sampai Jam 8 malam. Iya. 13 jam berarti. Iya. Keren, keren, keren. Mungkin Mas Arka nih. Kalau Kira-kira persiapan apa yang sudah kamu siapkan nih untuk acara ini? ya Baik. aku mungkin sama ya kayak dua temanku yang sebelumnya. Dan ada hal yang bikin aku bingung ketika konferensi kemarin. Apa tuh? Jadi kan itu materinya dibagi 6. Iya. Nah, itu kami udah nyiapin tuh dari materi ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dibagi setiap orang 1 dan materi ke-6 ini di apa ya, bahas bareng-bareng gitulah. Oke. Dan apesnya juga malah yang materi ke-6 ini Kenapa materi kan? yang kebagian kelompok. Oh, berarti kelompok kamu kebagian untuk presentasi yang ke-6. Iya. Materi yang beda sendiri itu. Oke. Tapi mungkin dari persiapan apakah nggak ada yang lain gitu selain mental atau material? Kalau dari aku sendiri ya, selain persiapan mental dan material tadi, ada lagi nih, yaitu persiapan finansial. Waduh. Oke, mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya, kalau dari kami berempat mungkin finansialnya itu masih dapat apa ya? Ya, dapat apa privilege ya dari orang tua. Jadi cuman membayar sebagian biaya dan mungkin biaya sangu di sana. Oke, tapi sangunya banyak ya karena di negara orang gitu. Ya, dan 3 negara. Apakahnya mahal? Yes. Berarti selain material, mental, juga finansial ya juga harus dipersiapkan. Iya. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Kirana. Oke, selain sama kayak yang teman-teman persiapkan, aku tuh juga punya salah satu persiapan yang menurutku tuh sulit dan butuh mental yang kuat. Apa itu? Nah, jadi tuh di sana kebetulan aku sama JJ tuh juga menampilkan sebuah penampilan yaitu tarian dari Jogja. Waktu di Malaysia. Waktu di Malaysia setelah konferensi itu berlangsung. Oke. Nah, karena aku juga udah lama nggak tari, itu kan butuh persiapan yang lumayan ya. Iya. Sedangkan aku dan JJ tuh orangnya juga hanya punya sedikit waktu gitu. Oke. Di lain hari sekolah dan juga latihan kita. Karena kita kan juga atlet ya. Iya. Tuh, jadi untuk ketemu dan latihan itu tuh susah. Jadi kita tuh kemarin cuma latihan 2 hari. Dan 2 hari pun cuma sekitar 2 jam per harinya. 2 jam berarti total latihan cuma 4 jam itu? Iya. Ngehafalin berapa tarian itu? 1 tarian. Cuma itu tarian itu belum pernah kita lakuin, belum pernah kita belajar latihan itu. Keren sih, Jadi keren. susah banget menurut. Bisa hafal 1 tarian hanya dalam waktu 4 jam gitu ya. Ya, dan di sana pun kita lupa Waktu tampil. konferensi, ya ampun. Terus gimana? Ya gimana-gimana. Cuman Udah menguasai medan perang aja, biasa. Bicara tentang pengalaman gitu ya. Iya, udah gak apa-apa. Jam terbang yang membuktikan. Oke, mungkin kita langsung lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih, pengalaman menarik apa yang kalian alami selama mengunjungi 3 negara yang berbeda? Mungkin ada pengalaman yang unik, atau mungkin kalian terkesan baru di kalian gitu. Nah, jadi itu waktu di Malaysia, hari pertama ya kalau nggak salah. Ya, itu kita malam-malam tuh ada free time. Dan kita sebenarnya rencananya tuh mau ke Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ya, cuma karena ada salah satu alasan dan kendala, kita nggak jadi ke sana. Kita cuma muter-muter di sekitar hotel aja. Dan salah satu teman kita itu tuh pengen banget makan nasi kandar. Nasi kandar.
Yang banjir-banjir itu ya? Iya, pengen banget tuh. Bahkan itu tuh malam-malam ya. Kondisinya hujan tuh. Kita mau balik hotel. Terus tiba-tiba ada yang bilang gini, aku sama Dito makan nasi kandar aja. Kalian balik duluan nggak apa-apa. Bayangkan di Malaysia, malam-malam nih, kita misah. Misah cuman karena nasi kandar. Iya kan? Mantap. Oke. Itu kan bikin emosi ya tuh kita. Karena kan di negeri orang, kita tuh udah dikasih tahu sama orang tua, jangan misah, jangan ngeyel gitu. Iya. Nah, akhirnya kita ya udahlah nurutin yang mau banget nasi kandar ini. Akhirnya kita beli nasi kandar, harganya berapa kemarin? Sekitar 20-an ringgit. 20 ringgit itu berapa rupiah? 80.000 60.000. Satu porsi itu. satu porsi. Dapat nasi padang 8 itu berarti. Oke. Betul. Ya mungkin dari yang lain mau nambahin? Nah itu tadi kan, jadi ada nih satu anak yang aduh dia tuh pengen banget nasi Pengen kandar. banget gitu ya. Iya, sampai ngeribetin yang lain tuh parah sih itu. Nah itu malah ada cerita lucu ini. Jadi kan hari pertama di Malaysia kan kita berenam ya. Ya sama JJ sama ada satu lagi anak Taruna Nusantara. Iya. Itu kan mampir ke warung nasi kandarnya itu. Iya. Ternyata besoknya tuh sama programnya itu emang makan Makanya di situ. iya dinernya di situ. Waduh. Jadi kita lagi. Ya malam ampun. Gratis. pertama tuh kita makan nurutin mereka berdua nih, mau makan nasi kandar di situ. Iya. Besok konsum gitu. sorenya kita malah dinernya di situ. Ya ampun. Itulah. Jadi kayak ngapain buang-buang 20 ringgit. Nah, coba deh, coba pelajaran yang bisa diambil apa nih dari anak yang ngoyak-ngoyak beli nasi kandar. Mungkin kalau dari aku sendiri jangan egois ya kalau di negeri orang. Jangan egois, guys. Oke, bisa diterima sih itu pengalaman menarik. Oh. Sama ada lagi ya belajar sabar aja. Mungkin sesuatu hal yang tidak bisa dicapai kita di hari ini akan kita capai di kemudian hari. Oke, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Gila, nge-quotes ternyata ya endingnya. Mungkin ada lagi yang mau menceritakan pengalaman menariknya. Kalau aku sih, kan kita di 3 negara ya. Iya. Terus yang menarik menurutku yang pengalaman yang nggak terlupain tuh, kita kan di 3 negara, terus pakai 3 mata uang yang berbeda. Nah, jadi kayak itu menjadi challenge buat kita sih. Jadi kita pakai dolar Singapura, ringgit sama baht gitu, kayak menarik aja. Jadi manage uangnya Ya, itu jadi kita menarik 7 hari itu pakai 3 mata uang yang berbeda. Oke, keren ya. Beda dari yang lain gitu. Maksudnya menariknya di bagian manage duitnya gitu loh. Iya, mata uang. Mantap juga. Oke, ini dari Mas Novan. Guys, kita melupakan tuk-tuk 200 baht. Oh iya, kita ada salah satu pengalaman itu kita waktu kita kan ke pasar apa yang malam ini? Asia Night Market. Ya, pasar ASEAN Night Market. Di situ Iya. tuh banyak pasar kulineran lah. Ya, Nah, kita di situ tuh awalnya rencananya cuma sampai jam 9 ya. Kita jam 9. Nah, kita tuh ternyata agak molor. Kita di sana sampai jam 9 lebih dan kita ditinggal bus. ya ampun. Satu Rombongan itu yang turun di situ ditinggal bus karena busnya langsung berangkat jam 9. Berarti Nah. berenam atau ada orang lagi itu? 34. Semua. Hampir semua ya. Semuanya? Iya, semuanya. Gitu. Waduh. Nah, kita kan jadi pulangnya tuh pulang sendiri. Nah, kita memutuskan untuk naik tuk-tuk. Tuk itu semacam kayak Angkot gitu. Oh, yang di FF itu yang warna biru itu. Iya, Oke. Oh ya udah deh. Kira-kira kalau dari perbedaan budayanya nih, kalian itu ada nggak sih hal yang bisa diambil gitu, atau menurut kalian tuh bisa membuka wawasan baru?
Mungkin kalau dari kita sih di Singapura ya. Karena kebetulan di Singapura itu teknologinya yang paling maju di antara 3 negara yang kita kunjungi. Itu benar-benar yang terstruktur banget. Mulai dari kita keluar dari bandara sampai kita ke Malaysia aja itu benar-benar banyak banget teknologi yang belum pernah kita temui di Indonesia. Bahkan di Malaysia sama di Thailand itu sendiri. Nah, dari mereka persatuannya yang bahkan tiap-tiap etnis itu tuh mereka dibiarkan untuk hidup bersama-sama tanpa gimana ya bilangnya, tanpa ada perseteruan gitu di antara mereka, itu benar-benar dijaga banget. Terus juga bahkan pemerintah di Singapura itu tuh merencanakan pembangunan itu tuh 50 tahun sebelum pembangunan itu tuh terjadi. Jadi udah direncanakan dari lama untuk pembangunan yang berkelanjutan gitu. Kalau dari aku sih di situnya. Mungkin ada yang mau nambahin? Nah, dan di pembangunan itu jadi semisal nih bangun apartemen gitu. Di situ tuh dibatasin misal etnis Cinanya berapa, etnis Indianya berapa, dan sama Melayunya berapa. Jadi ada persenan gitulah untuk bentuknya. Supaya terstruktur gitu ya. Ya, jadi setiap apartemen tuh sama. Misal Cinanya ada 10, Indianya ada 5, terus Malaysianya juga 5. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, kira-kira ada nggak sih tips dan motivasi buat mungkin yang besok bakal mendaftar lagi menjadi Youth Summit selanjutnya? Kalau kalau tips dari kita itu untuk mengikutinya itu belajar aja tentang global gitu, kayak misalnya masalah-masalah di global gitu, itu untuk tes. Jadi untuk masuk program ini itu ada tes. Tesnya tuh babak pertama tuh untuk ngerjain soal sama esai. Jadi kita ngerjain soal Google Form pilihan ganda dan ada esai, itu esainya 5. Nah 5 itu kita ada beberapa pertanyaan tentang masalah global dan bagaimana cara kita mengatasinya gitu, ide dari kita masing-masing. Jadi hasil dari penyelesaian babak itu masuk ke babak kedua, yaitu wawancara. Nah kita diwawancarai apa? Oh iya, habis itu. Ini aku lanjutin atau aku ngulangin? Lanjutin aja nggak apa-apa. Selanjutnya kita juga ada pernah ngikutin ya rangkaiannya itu LGD yaitu Leaderless Group Discussion. Jadi nanti kita akan dikelompokkan menjadi kurang lebih 10 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti kita tuh dapat kasus atau topik yang akan kita bahas. Di situ tuh nggak ada yang namanya moderator dan segala macam. Jadi pinter-pinternya kita ngatur waktu sama ngatur apa yang mau kita omongin. Karena ya di situ akan dipilih dalam satu kelompok itu mungkin dipilih 1 atau 2 orang yang bahkan lolos ke tahap selanjutnya. Nah, tahap terakhir itu adalah uji publik. Jadi nanti 25 orang teratas itu tuh nanti akan dipost di IG-nya Garuda Nusa. Itu juga sama poster yang udah kita buat. Tuh. Nanti untuk hasil akhirnya tuh sebenarnya kumulatif dari tes-tes sebelumnya dan juga uji publik ini. Walaupun apa ya namanya, like-nya itu emang paling banyak, belum tentu dia bisa menang. Jadi ya pinter-pinternya kalian untuk mecahin masalah yang ada sih. Itu aja. Tadi tipsnya sih, kalau motivasinya apa kira-kira? Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dan ingin mengikuti program kayak kita ya, kalau menurutku sih jangan pernah capek untuk cari beasiswa ya, soalnya di dunia ini nggak ada yang gratis lah. Oke. Jadi kalau kamu mau yang enak ya kamu kerja keras untuk mencapai. Oke. Tepuk tangan. Yes. Walaupun kita gagal, kita jangan stop untuk mencoba ya, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang pengaruh itu hanya ke tekatan kita untuk mencoba. Oke. Penting terus mencoba, jangan menyerah gitu ya. Ya, jangan menyerah. Oke, jadi untuk kalian yang mau daftar program ini, jadi kalian nggak usah takut lah, intinya ya kayak aku nggak bisa bahasa Inggris nih dan lain-lain. Nah itu
nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian misalnya jago dalam bahasa Inggris ya itu jadi poin plus ya, ya nilai plus. Jadi buat kalian yang apa ya masih takut buat ke luar negeri atau apa ya namanya kayak mencoba beasiswa lainnya, itu kalian apa ya namanya harus mungkin mencoba apa namanya daftar beasiswa dan lain-lain. Nah, jadi kalian tuh nggak usah takut gitu. Jadi ketakutan itu merupakan arah dari keberhasilan kalian gitu. Jadi jangan takut untuk memulai. Oke, jangan takut untuk memulai. Dan untuk yang mau ikut program ini dan takut tentang biayanya itu coba aja dulu. Soalnya di program ini tuh ada 2 kategori ya. Yang pertama tuh special funded itu hanya setengahnya yang dibiayain dan ada fully funded itu cuman 3 orang. Tapi 3 orang itu tuh benar-benar biayanya gratis. Benar-benar dari penyelenggaranya dan gratis untuk mengikuti program itu. Jadi bisa benar-benar gratis. Oke. Iya. Karena itu tadi pertanyaan terakhir, jadi episode pertama ini kita cukupkan sekian di sini terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk tim produksi, terima kasih untuk para gestar, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Tunggu episode selanjutnya dari kami. Dadah.